Jadi beberapa generasi. Yang pertama ada kalau lahir pada tahun 1928 sampai 1945 itu disebut dengan generasi veteran. Kalau yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964 itu disebut sebagai generasi boomer. Sedangkan kalau lahir tahun 1965 sampai 1980 itu disebut sebagai generasi X. Nah, kalau milenial itu lahirnya pada 1981 sampai 1996. Disebut dengan milenial. Di sini ada yang lahir tahun 2012. Ada. Lahirnya tahun berapa ini? Kalau yang itu kan 1990 sampai 2012. Itu kita sebut sebagai janji. Kalau 2014 itu sebenarnya sebagai gen apa? Gen yang sangat cerdas sekali. Ya. Nah, di sini Kak Guru akan menjelaskan tentang karakteristik dari gen itu, yaitu gen Z. Yang pertama, gen Z itu berani berbicara dan berani bertindak. Gen Z itu biasanya lebih vokal dalam menyampaikan isu-isu kekerasan di media sosial. Yang kedua, Gen Z itu mengutamakan kesetaraan dan keadilan. Yaitu memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya kekerasan dan hubungan sosial. Yang ketiga, Gen Z ini tumbuh di era digital, terutama Gen Alpha juga tumbuh di era digital. Nah, media sosial itu menjadi alat untuk menyalurkan pendapat, mencari support dan edukasi masyarakat. Nah, ini seperti yang Kak Guru lakukan kepada kalian, yaitu Kak Guru memberikan edukasi tentang anti kekerasan, bahaya kekerasan. Nah, ada banyak sekali berita-berita tentang kekerasan seksual, kekerasan, apalagi ada bullying. Ada yang pernah dengar berita bullying terbaru? Ada? Kira-kira berita apa yang bullying di mana? Itu Udayana, masih ingat? Siapa itu? Yang sampai meninggal? Siapa? Timothy. Masih ingat berita itu? Ada yang dengar berita itu? Ya. Yang laki-laki pernah mendengar berita tentang Timothy yang bunuh diri di kampus Udayana? Tahu. Oke, banyak yang dengar ya. Kira-kira apa yang kalian rasakan atau pikirkan setelah melihat video-video tersebut, melihat berita-berita pembulian, entah itu yang Timothy atau pembulian lainnya? Apa yang kalian rasakan? Apa? Ada yang mau berpendapat? Aku takut, terus pengen nemuin, terus apa lagi? Pengen apa? Oh, pengen ngumpulin yang bully. Aduh. Terus apa lagi yang kalian rasakan? Sakit, ikut sakit karena ada yang dibully. Dan banyak sekali yang peduli terhadap pembulian. Nah, kira-kira di kelas 5A dan B ini sering nggak terjadi seperti itu? Jangan ya, Dek ya.
berhubungan dengan fisik. Kalau kekerasan psikis itu seperti mengejek, terus apa lagi? Ilok-ilok dong, itu termasuk kekerasan psikis. Dan juga ada perundungan, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi, ada juga Permendikbud mengatur tentang kebijakan menolak kekerasan. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan yang melibatkan kontak tubuh secara langsung dengan tujuan menyakiti, melukai, dan mengintimidasi seseorang. Jangan sampai di kelas 5A dan B itu ada yang melakukan indikasi kekerasan fisik, indikasi bullying, terutama kekerasan fisik. Biasanya kekerasan fisiknya anak-anak SD itu biasanya memukul, memukul jadi temenan. Yang kedua, ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan tekanan mental atau psikologis terhadap seseorang melalui ucapan, perilaku, atau sikap yang merendahkan atau menyakiti secara tidak langsung. Apa tadi contohnya? Mengejek, terus itu ada contohnya pengucilan, penolakan, pengabaian, dan penghinaan atau mengejek lagi. Yang kedua, menyebarkan rumor dan pandangan yang mengejek, itu juga termasuk kekerasan psikis. Yang ketiga, mengintimidasi, meneror, perbuatan memalukan di depan umum, pemerasan, dan perbuatan lain yang sejenis. Yang ketiga adalah perundungan. Dibaca bersama-sama. Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan tekanan mental, emosional, jadi sebutan dari kekerasan psikis atau ya itu sebutannya adalah perundungan. Nah, kekerasan perundungan ini termasuk melalui perilaku atau sikapnya yang merendahkan seseorang, itu kita sebutnya sebagai perundungan. Nah, itu contohnya itu seperti tadi kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat pada penderitaan fisik, psikis yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang atau dalam kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual ini tidak hanya pada fisik, ada juga pada non fisik, verbal, dan juga digital. Yang kelima, diskriminasi dan intoleransi. Nah, diskriminasi dan intoleransi itu merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembegakan, pengucilan, pembatasan atau pemilihan berdasarkan suku,
semua. Jadi ada yang dikucilkan di kasus ini. Yang keenam tadi memuat tentang kebijakan kekerasan. Nah, kebijakan yang memuat kekerasan merujuk pada peraturan, keputusan atau kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung membiarkan, menetapkan atau bahkan mengatur bentuk tindakan yang berpotensi mengakibatkan kekerasan fisik, psikis atau sosial terhadap individu atau kelompok. Contoh, penerapan bantuan fisik terhadap siswa seperti pukulan atau tindakan massa yang mengarah pada penggunaan sipil. Nah, ada dampak dari kekerasan. Dampak-dampaknya yang pertama, ketika teman-teman ketika adik-adik melakukan kekerasan fisik, biasanya kalau pukulannya keras atau yang dilakukan secara keras, muncul nyeri kronis. Yang kedua, terkena penyakit menular seksual. Ini tadi yang termasuk ke kekerasan seksual ya. Yang kedua, psikis. Kalau ada adik-adik melakukan pengejekan, melakukan bullying terhadap temannya, bullying secara psikis, maka yang dibully itu mudah gelisah dan sulit untuk tidur karena kepikiran. Yang kedua, akan muncul gangguan jiwa seperti depresi atau gangguan kepanikan, bahkan melukai diri sendiri. Teman-teman, adik-adik pernah lihat ada yang suka nyilek-nyilek tangan? Ada. Biasanya itu orang yang sakit depresinya sampai tangan sampai ada depresinya ini. Biasa terjadi jika orang itu mengalami depresi, bisa jadi karena pembulian teman sendiri atau karena masalah keluarga dan lain sebagainya. Yang ketiga, sosial. Kekerasan sosial yang mengalami kekerasan sosial akan sulit mempercayai orang lain. Yang kedua, sering mengisolasi diri. Yang ketiga, enggan atau bahkan takut untuk menjalin relasi dengan orang lain. Nah, begitulah bahaya dari kekerasan. Sehingga janganlah kita melakukan kekerasan apapun dalam bentuk fisik, psikis ataupun yang lainnya. Nah, bukan hanya janji ya, kita semua itu harus melawan kekerasan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengedukasi temannya harus diomongi, jangan ya dek ya melakukan kekerasan seperti ini, itu bisa jadi nanti korbannya akan mengalami depresi dan lain sebagainya. Nah, sekarang jika ada yang curhat menjadi korban kekerasan, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Jika ada yang curhat, aku dibully loh di sekolah, kira-kira tanggapan adik-adik apa? Kamu jangan takut, harus melawan. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau berpendapat? Bisa baik. Malah membuli dong. Nah, sikap kita, maka dari itu sikap kita yang pertama itu menjadi
pendengar yang baik tanpa menghadiri. Yang kedua, menyediakan ruang aman untuk bercerita. Yang ketiga, menanyakan dan memahami kebutuhannya. Yang keempat, menghubungkan korban dengan tenaga ahli arotika yang dapat memberikan bantuan. Contohnya kalau di sekolahan kita bisa lapor ke siapa kalau ada yang membeli? Ke guru. Mulai kelasnya, begitu ya. Yang ketiga, mendampingi untuk melapor. Yang harus dilakukan jika melihat kekerasan. Yang pertama, kalian harus mengalihkan perhatian korban. Harus care, harus peduli kepada korban yang dibully. Yang kedua, menegur secara langsung. Tak boleh ya, tak boleh membuli dan lain sebagainya. Yang ketiga, merekam kejadian sebagai bukti. Kalau di sekolahan kan nggak boleh bawa handphone, jadi apa-apa pakai merekam. Karena di sekolah ini juga ada CCTV loh. Jadi nanti kalau ada yang melakukan bullying yang sejak sampai parah, bisa jadi nanti dilaporkan. Yang keempat, mendampingi korban. Teman-teman harus menjadi pahlawan untuk teman-teman yang dibully. Sekarang, bagaimana terlihat dari kekerasan? Yang pertama, bangun relasi yang sehat. Relasi yang sehat adalah hubungan yang melibatkan adanya kejujuran, kepercayaan, rasa saling menghargai, dan komunikasi yang terbuka. Relasi yang sehat itu juga bukan berarti selalu seimbang. Ada kalanya dihadapkan pada sebuah konflik yang sama, sakit hati, malah sakit hati dan lain sebagainya. Ya sudah, jangan sampai ada yang mengolok-ngolok, ada yang menjatuhkan mental, ada sampai menyerang fisik. Itu tidak boleh seperti itu. Relasi sehat dan kekerasan. Yang pertama, kesetaraan. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, support. Yang kelima, communication. Nah, ini ada relasi tidak sehat. Kenali dan jauhi relasi tidak sehat. Relasi tidak sehat itu adalah hubungan